Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kalau perjamuan kudus sore hari ini. Terima kasih Kau ingatkan kami sekali lagi betapa besarnya pengorbananmu di Kalvari lebih dari 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Bapa, Kau serahkan anakmu yang tunggal, Yesus Kristus, buat kami orang berdosa. Sehingga oleh darah anakmu yang tunggal ada di atas kami, membasuh dosa kami. Kami dibenarkan di hadapanmu Bapa. Dan kami layak memanggilmu Abba, Bapa. Bukan karena kebenaran kami, tapi karena darah anakmu ada di atas kami. Sore hari ini Bapa, kami mau angkat kembali perjamuan ini. Dan kami ingat pengorbanan Yesus Kristus buat kami. Kami siap menerima perjamuan sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita siapkan perjamuan di hadapan kita masing-masing. Nanti saya bacakan ayat kebenaran firman. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, sebenarnya kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia dan orang berdosa. Mari Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita, kita angkat roti di atas kepala kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu kita makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita siapkan anggur di tangan kita dan kita angkat tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskan aku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Dijadikan baru. Kita nyanyikan sekali lagi. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu, dengar firman Tuhan.
Tuhan. Nanti Pak Edi akan mengabarkan, memberitakan firman Tuhan kita semua. Itu Esther, saya mohon untuk berdoa bagi firman Tuhan. Silakan. Firman Tuhan diberitakan penuh kuasa. Silakan itu Esther. Ya. Ya, ayo silakan itu berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami bersyukur kalau kami berkumpul bersama-sama beribadah Jum Singa Yehuda pada sore hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih setia Tuhan yang menyertai kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami memberikan diri kami untuk bersekutu bersama. Kalaupun ada ibadah ini semua karena turut campur tangan Tuhan, bukan karena hebat dan gagah dan pintar kami. Karena itu adalah kasih karunia dan anugerah Tuhan. Biarlah Engkau pakai ibadah ini senantiasa untuk memenangkan jiwa, untuk menetapkan jiwa kami dan orang-orang untuk tetap setia mencari Tuhan. Tuhan, tutup bungkus terlebih dahulu kami semuanya dengan darah-Mu yang kudus hingga aman dalam perlindungan-Mu. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus seluruh admin Singa Yehuda, begitu juga anggota seluruh Singa Yehuda. Biarlah kuasa kemuliaan Tuhan Yesus Kristus melindungi kami semuanya. Urapan Tuhan turun atas rumah kami masing-masing dan pekerjaan kami. Dan urapan Tuhan juga turun atas pribadi lepas pribadi kepada kami mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena kami percaya jika roh Allah ada pada diri kami, tak ada satu kuasa pun yang dapat mengalahkan kami. Kami percaya kuasa Yesus menyertai kami. Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu Pak David Manalu yang akan memberikan firman Tuhan pada malam hari ini, pada sore hari ini. Kiranya pengurapan yang daripada Tuhan Engkau turun, Engkau berkati kepada hamba ini. Engkau urapi hamba ini mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Urapi hati dan pemikirannya, urapi setiap perkataannya yang penuh dengan urapan yang daripada Tuhan. Setiap firman Tuhan yang dia sampaikan nanti seperti pedang bermata dua yang akan menembus seluruh setiap hati yang mendengarkannya. Dan akan terjadi pertobatan dan perubahan di dalam setiap sikap dan kehidupan masing-masing. Kami percaya Tuhan, hamba ini akan Engkau pakai lebih lagi. Engkau akan mengangkatnya akan jadi kepala bukan jadi ekor, akan semakin naik dan bukan semakin turun di dalam nama Tuhan Yesus. Kau tutup bungkus kami semua Tuhan, jagai hati dan pemikiran kami setiap menerima firman Tuhan yang kami dengarkan. Sekiranya firman itu menjadi tumbuh subur di tanah hati kami yang subur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami semua yang akan siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita mengatakan amin. Amin. Haleluya. Baik, Pak Edi silakan diambil langsung untuk claim host. Pak Edi sudah adakah di Zoom? Shalom semuanya, Pak Edi sudah ada? Wah, sepertinya Pak Edi belum ada di Zoom. Lupa barangkali Pak Edi nih, hari ini tuh jadwalnya beliau. Baik, beliau tidak ada di Zoom ternyata. Diganti. Kenapa Inang? Diganti aja nggak apa-apa, Amang ambil alih iya, aja. Siap atau tidak siap, situasinya enak atau tidak enak, firman Tuhan harus tetap diberitakan ya. Baik, saya gantikan Pak Edi tanpa persiapan apa-apa, tapi saya percaya Roh Kudus akan membantu kita semua untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saya mau bagikan sedikit dari kitab Yohanes. Maaf tidak ada PowerPoint hari ini karena mendadak sekali, mestinya Pak Edi yang membagikan firman Tuhan. Yohanes 15. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita.
Yohanes 15 ayat 18. Ini ayat yang harus kita pegang sebagai anak-anak Bapa di surga. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi jangan heran Bapak Ibu kalau kita dibenci oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, yang nggak usah heran. Firman Tuhan sendiri udah ngomong ribuan tahun yang lalu. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia ini, kenapa dunia orang-orang yang tidak percaya Yesus itu Tuhan membenci kita? Ayat 19 jawabannya. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Artinya saudara dan saya, pada saat bertobat, lahir baru dimateraikan Roh Kudus, otomatis pindah warga negara. Dari warga negara kerajaan kegelapan, kerajaan neraka, pindah ke kerajaan surga. Amin. Jadi saudara dan saya meskipun tinggal di bumi, tapi bumi ini cuma tempat sementara, tempat perantauan. Makanya jangan pernah bermimpi akan hidup selamanya di bumi. Ini yang sering orang-orang percaya lupa bahwa kita ini cuma perantau nih di bumi ini. Itu sebabnya Tuhan katakan jangan kumpulkan hartamu di bumi, lengat dan karat akan merusakkannya. Tapi kumpulkanlah hartamu di surga di mana lengat dan karat tidak akan merusakkannya. Amin. Selalu ingat identitas kita di dalam Kristus. Kita ini warga kerajaan Allah, warga negara kerajaan surga. Dan kita cuma menjadi perantau di bumi ini. Tetapi karena kamu bukan dari dunia ini, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia ini. Kita dipilih Tuhan dari dunia, diselamatkan dari kegelapan dunia ini. Sebab itulah dunia membenci kamu otomatis. Ketika kita diselamatkan, dunia pasti benci. Karena udah nggak sama lagi frekuensinya. Nggak sama lagi vibrasinya. Tadi hari ini di grup ada satu postingan dari Bapak Suwardi Laya, bagus banget tuh. Dia pelajari tuh apa yang dipraktekkan oleh Pak Dharma. Dan itu benar loh, itu hukum vibrasi alam semesta ini. Energi positif, negatif. Jadi itu bukan sihir ya. Dan itu bisa dibuktikan. Makanya seperti tadi juga saya katakan, sel manusia nggak bisa bohong. Kenapa saat-saat ini kita dikejar-kejar oleh antikris dan tentara anti-anteknya untuk merusak DNA kita? Sebab mereka tahu DNA manusia itu nggak bisa bohong. Because it belongs to the most God high. Makanya mau dirusak. Sebab DNA kita memiliki pesan dari yang maha tinggi. Dan sel manusia tidak bisa bohong. Itu yang mau mereka rusak dari DNA menjadi mRNA. Oke, sedikit melenceng tapi ada kaitannya ya. Saya lanjut. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Benar dong? Seorang murid nggak bakal lebih tinggi dari gurunya. Jikalau mereka, orang-orang yang tidak percaya ini, telah menganiaya aku, zamannya Yesus, keturunan ular beludak dan para pendosa ini, otomatis dong, mereka juga akan menganiaya kamu. Jadi kalau saudara dan saya selama ikut Kristus Yesus belum pernah namanya masuk dalam aniaya, harus dipertanyakan loh kekristenan kita. Apakah sungguh-sungguh milik dia atau bukan nih? Aniaya bisa datang dari temanmu, keluargamu, saudaramu, anak istrimu, tempat pekerjaanmu, tetanggamu, dalam berbagai bentuk dan manifestasi. That's persecution. Mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Artinya orang-orang itu melakukan itu karena nama Yesus ada di kita. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku, Bapa yang telah mengutus Yesus. Ya.
Jadi Yesus datang ke dunia ini enggak datang ke mauannya sendiri loh. Ada pribadi yang lebih tinggi, yang lebih besar dari dia, mengutus dia ke dunia ini. Bapa, Allah Bapa. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Yesus belak-belakan ya kalau ngomongnya. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa. Tuh, jadi kalau ada orang-orang tidak percaya Yesus tapi tetap menyebut Allah, you know, right? Tapi benci pada Yesus, nggak mungkin, pasti benci juga pada Allah. Tuh, ayatnya jelas banget tuh. Artinya dengan demikian siapa yang mereka sembah sebenarnya? Kita semua tahu siapa, ya. Orang yang tidak menyembah Tuhan otomatis menyembah lawannya Tuhan. Oke, tapi hari ini saya mau fokus di Yohanes 17. Itu tadi pembuka aja buat kita. Doa Yesus untuk murid-muridnya. See? Yesus sendiri aja berdoa loh buat murid-muridnya. Buat kita semua, Bapak Ibu, yang ada di grup Singgah Yehuda maupun yang sedang berada dalam Zoom ini. Saudara dan saya, dalam mengiring Yesus selama kita di bumi ini, nggak perlu takut. Mau apapun intimidasi dari si musuh, tidak perlu takut. Sebab pendoa kita, Kristus Yesus, di kitab Ibrani dikatakan, dia pendoa syafaat kita loh di hadapan Allah Bapa. 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Makanya kalau kita dalam masalah, apalagi kita dalam masalah dosa, kita langsung menghadap pengacara kita, Yesus Kristus. Kalau saudara dan saya ada permasalahan hukum, kita lari pengacara, minta bantuan pengacara, bukan? Kalau saudara dan saya ada permasalahan dengan dosa, cepat cari, hubungi pengacara agung kita, Kristus Yesus. Sebab dia pendoa syafaat kita 24 jam sehari di hadapan Allah Bapa. Tak henti-hentinya. Nanti saudara baca di kitab Ibrani ya. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, kita kalau berdoa, menengadahnya ke langit. Jangan duduk ke bawah. Buka tangan, gak lipat tangan. Loh, kan Yesus blueprintnya kita, contohnya kita. Kita mencontoh apa yang Yesus lakukan. Yesus kalau berdoa, saya gali nih, Alkitab nih, udah puluhan kali. Saya nggak pernah lihat ada ayat Yesus berdoa lipat tangan, Bapa di surga, berkatilah 5 roti dan 2 ikan ini. Nggak pernah. Yesus kalau berdoa selalu menengadahkan tangannya dan melihat surga, langit. Ya Bapa yang Maha Pengasih, yang kepadamu aku berkenan, bla 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 bla. Dia menghadap Bapa dengan tangan terbuka. Makanya saya nggak pernah berdoa dengan tangan lipat tangan. Karena nggak ada ayatnya di Alkitab. Saya nyontohin Yesus. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Kalau saudara mempermuliakan Yesus, saudara mempermuliakan Bapa. Sebab Yesus datang dari Bapa. Ya, ada banyak kita nggak ngerti loh ketritunggalan itu. Yesus tidak sama dengan Bapa. Yesus tidak sama dengan Roh Kudus. Allah Bapa, Allah, Anak Allah, dan Roh Kudus. 3 tapi 1. Ya, Yesus sendiri berasal dari Bapa loh. Makanya dia katakan, Bapa lebih besar dari aku. Jadi bukan Yesus semua yang jadi Bapa, jadi Roh Kudus. Nih, kalau saudara bongkar di kitab Yohanes, saudara kan langsung bisa mematahkan semua pengajaran oneness. Ayat 2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa, kepadanya maksudnya kepada Yesus, kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang engkau berikan kepadanya. Makanya dikatakan di Yohanes 1, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dan satu lagi dikatakan di Yohanes 1, saya lupa visinya, saya buka sebentar ya. Demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia. Firman berbicara Yesus di sini ya, jadi manusia saat dia diutus Bapa untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Karena pelanggaran Adam, sehingga
semua kuasa yang diberikan kepada Adam yang dicuri iblis. Bapa mengutus Adam kedua, yaitu Kristus Yesus, untuk mengambil kembali kuasa yang direbut oleh iblis. Ya, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Berarti ada yang memberikan kemuliaannya kepadanya. Jadi kemuliaannya ada yang memberikan, bukan? Siapa yang memberikan kemuliaan itu kepada anak itu? Bapa. Jelas ya? Ayat 4. Masih di ayat 3 tadi. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Saudara dan saya mengenal Bapa, Allah Bapa, satu-satunya Allah. Yesus sendiri aja memanggil Bapanya itu, Allah itu Bapa loh. Kenapa kita bisa dilayakkan memanggil Allah itu Bapa? Ya Aba, ya Bapa, karena nama Yesus. Kalau nggak ada Yesus, kita semua otomatis neraka, sebab tidak seorang pun bisa menghadap tata alam. Di kitab Ibrani katakan, dia adalah terang yang tak terhampiri. Yesus adalah jembatan antara Allah Bapa dan manusia berdosa. Supaya manusia berdosa, saudara dan saya, layak menghadap tahta Allah Bapa karena darah Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ayat ini aja udah jelas nih. Bapa dan Yesus itu beda. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi. Bagaimana Yesus mempermuliakan Allah Bapanya di bumi, yang juga Bapa kita? Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Apa pekerjaan Yesus waktu Bapa mengutus dia? Kalvari. Makanya di Getsemani Yesus tawar-menawar loh. Kalau boleh, dia berdoa kepada Bapa sampai keringatnya tetesan darah. Kalau boleh, lalukan cawan ini daripada aku, Bapa. Namun bukanlah kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Yesus sebagai manusia sempurna, 100% manusia sempurna, namun juga 100% manusia Allah sempurna. Dia memiliki kehendak emosi ketika dia menjalankan misi Bapa di bumi. Makanya dia tahu bagaimana nanti ngerinya tuh di Kalvari. Sampai waktu dia berdoa kepada Bapa di Getsemani, sebenarnya darah Yesus sudah mulai tercurah ketika di Getsemani. Jadi bukan di Kalvari ya. Darah Yesus sudah tercurah mulai di Getsemani. Makanya keluar darah dari pembuluh-pembuluh darahnya. Kalau dalam ilmu kedokteran disebutnya hemorrhage. Pecah itu pembuluh darahnya. Karena dia bergumul antara langit dan bumi. Apakah aku harus menyelesaikan misi yang Bapa suruh dan taruh di pundakku, atau aku memilih kehendakku sendiri? Kalau Yesus pada saat itu memilih kehendak dagingnya sendiri, hari ini gak ada keselamatan. Saudara dan saya hari ini hidup cuma hidup, endingnya neraka. But thank God for Jesus Christ. Dia memilih kehendak Bapa. Dia matikan keinginan dagingnya. Dia matikan keinginan pribadinya. Dan memilih kehendak Bapa. Sampai dia ke Kalvari. Itu sebabnya saudara dan saya bisa memanggilnya. Memanggil Allah. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Itu karena Yesus loh. Kalau Yesus nggak selesaikan tugas dari Bapa di Kalvari, saudara nggak akan bisa panggil ya Bapa, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri. Yesus sendiri pun dipermuliakan oleh Bapa. Inilah keunikan Tritunggal itu ya. Bapa, Anak Allah, Roh Kudus kedudukannya sama. Mereka semua Allah. Tapi fungsinya beda-beda. Waktu bumi, alam semesta diciptakan, yang ngomong siapa? Bapa ngomong, Yesus pelaksananya. Di bumi, pelaksananya oleh Roh Kudus. Makanya dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bukan Yesus yang menciptakan alam semesta ini, tapi yang beroperasi di bumi
Roh Kudus. Adakah dikatakan, maka Yesus melayang-layang di atas permukaan air. Jadilah terang, maka jadilah terang. Yesus masih di sorga pada saat itu, Bapak Ibu. Allah Bapa di sorga dan tidak akan mungkin turun ke bumi. Dia terang yang tak terhampiri. Lalu siapa yang beroperasi di bumi? Roh Kudus. Demikian juga Bapak Ibu. Suara siapa yang harus kita dengar setiap hari? Allah Bapa di sorga loh. Nggak ada seorang pun bisa mendengar suara Allah Bapa. Nggak ada ayat yang mengatakan orang bisa dengar suara Allah Bapa. Hanya dua pribadi yang bisa mendengar suara Allah Bapa. Yesus dan Roh Kudus. Kita aja nggak bisa dengar suara Yesus langsung loh. Yohanes mendengar suara Yesus langsung di Pulau Patmos. Rebah dia. Lalu siapa yang kita dengar? Kalau kita sering berkata, aku dengar suara Tuhan loh. Siapa itu? Roh Kudus. Makanya bergaul setiap hari dengan Roh Kudus. Kalau saudara manusia rohnya dewasa dan kuat dan perkasa, akan sensitif mendengar suara Roh Kudus. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada sih. Ada orang berkata, Yesus belum ada pada zaman perjanjian lama. Ada, ini satu ayat ini aja udah membuktikan, lihat nih. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Yesus sudah ada, kemuliaannya sudah ada di hadirat Bapa sebelum dunia ada. Makanya dia berkata, ketika orang Israel mengatakan, kamu siapa? Umurmu aja belum ada 50 tahun. Kok kamu bisa bilang, aku ada, sudah ada sebelum Abraham ada? Ini loh, salah satu ayatnya. Yesus sudah ada sebelum penciptaan loh. Dia sudah ada sebelum penciptaan. Dia sudah dipermuliakan di hadapan Allah Bapa. Dia sudah memiliki kemuliaan di hadapan Allah Bapa sebelum dunia ada. Mau satu ayat lagi buktinya? Lukas 24 ayat 44. Saya buka sebentar ya. Terima kasih Rob. Ayat 44. Ya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Semua yang tertulis tentang siapa? Tentang Yesus. Di mana? Di kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi. Semua Nabi, Nabi besar, Nabi kecil. Dan kitab Mazmur. Artinya semua kitab-kitab tersebut, siapa yang ditulis di situ? Pribadi siapa yang ditulis? Yesus. Dahsyat nggak tuh? Yesus sudah ada sebelum masa penciptaan. Ketika dia memimpin bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api, dia pun sudah ada. Cuma namanya bukan Yesus karena dia belum lahir dalam daging. Namanya malaikat Tuhan. Amin. Ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku. Si nama Bapa juga namanya Yesus. Jadi jangan tergila-gila dan harus maksa orang harus panggil Yahweh. Yeshua Hamasea. Nih ayatnya nih. Nih, saya baca lagi ya. Dan sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan ayat 6 tadi. Aku telah menyatakan namamu. Yesus sudah menyatakan nama Bapa loh pada semua orang. Melalui apa? Melalui namanya. Gemes nih gue ngelihat orang-orang yang suka maksain harus panggil nama Yeshua, Yosua, Yahweh. Semua nama Allah ada di dalam diri Yesus. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu. Artinya kalau kita percaya Yesus, milik Bapa di surga. Dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Bapa yang memberikan kita kepada Yesus. Dan mereka telah menuruti firman-Mu, tuh kata Yesus. Jadi firman Bapa, firman Tuhan, firman-Nya Bapa dan juga firman-Nya Yesus. Pusing ya. Makanya harus bergaul dengan Roh Kudus untuk mengerti ketritubalan Allah itu. Supaya jangan disesatkan dengan ajaran oneness. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Semua yang ada di seluruh semesta ini telah diberikan kepada Yesus. Tapi sahnya kapan?
Kapan sahnya? Matius 28. Haleluya. Saya kalau ngajar nggak cukup satu ayat supaya kita semua melek siapa Yesus sebenarnya. Nggak cuma juru selamat. Ya, dia juru selamat, tapi dia juga Allah yang Maha Perkasa. Amin. Ya. Matius 28 ayat 18. Di sini terjadi pemindahan kekuasaan. Artinya semua milik Bapa sah milik Yesus. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa." Di mana? Di sorga dan di bumi. Makanya dikatakan di kitab Matius, apa yang kamu ikat di surga akan terikat, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Ini loh hubungannya dengan ayat ini. Makanya kalau berdoa, segala sesuatu yang bukan dari Tuhan ditaruh di kita, diikat. Kalau kita ikat di bumi, terikat loh di sorga. Bapa, aku ikat segala kuasa-kuasa kegelapan yang dikirim kepada aku ini. Dan aku percaya akan lepas. Kita ngomong itu di surga, lepaskan loh. Saya 1 minggu ini diserang kuasa kegelapan gila-gilaan loh. Sampai diteror dalam bentuk fisik. Air kamar mandi saya dikencingin loh. Yesus. Apakah saya takut dengan intimidasi itu? No. Saya berlutut di hadapan Bapa. Tuhan langsung respon. Disentil tuh orang yang ngerjain. Haleluya. Amin. Jadi di ayat 18, Matius 28, sah Yesus pemilik alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa." Firman Tuhan, ya dan amin. Amin. Nggak bisa dimanipulasi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku. Jadi Yesus memanggil saudara dan saya bukan untuk bangun gereja, bukan untuk bikin pendeta-pendeta karismatik tambah kaya. Cari jiwa-jiwa, jadikan dia murid. Bukan jadi pengikut gereja aliran karismatik, denominasi. Nggak ada ayatnya. Makanya saya suka gemes loh sama orang-orang yang masih suka mengagung-agungkan hamba-hamba Tuhan Mamon tuh. Mereka berdalih ini itu sebenarnya bukan untuk benar firman Tuhan, untuk gedein gerejanya dan untuk gedein kantongnya dan untuk gedein perutnya. Makanya lahap sih. Padahal firman Tuhan dengan jelas mengatakan kitab Amsal, kalau besar nafsu makanmu, taruh pisau di leher. Artinya Tuhan sendiri melarang kita untuk rakus. Dan ajarlah mereka melakukan, tadi ada yang terlewat. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama siapa? Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesus sendiri udah ngomong loh, kalau kita baptis orang, baptis mereka dalam nama Bapanya, dalam nama Anak, nama Yesus, dan Roh Kudus. Dan suruh ngapain lagi tuh Tuhan Yesus? Ajarkan perpuluhan, buah sulung, buah apel, buah mangga, dan buah-buah yang lainnya. Lalu kita bikin rujak. Dan orang masih aja suka ketipu tuh, ajaran buah-buahan tuh. Dan ajarlah mereka ngapain? Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita, saudara? 10 hukum Taurat dibuat Tuhan menjadi simple banget loh. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan segenap pikiranmu. Dan kasihilah sesamamu dengan segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Itu tuh loh. 2 hukum itu tuh. Hukum baru namanya hukum kasih karunia. Dan saya kalau ngomong apa yang dikatakan ini kalau di Alkitab King James, kalau perkataan Yesus yang langsung keluar dari mulutnya itu tuh tinta merah. Artinya kalau perkataan Tuhan Yesus itu mutlak loh. Dan ketahuilah aku menakut-nakutimu. Aku menyuruhmu terima tanda binatang.
Yesus ngomong begini. Makanya saya nggak perlu takut. Saya nggak pernah takut loh. Karena saya ingat ini ayat ini. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dahsyat ya. Kalau raja segala raja aja sudah ngomong aku menyertaimu, masa gua harus takut sih ancaman manusia? Goblok banget gua jadi pengikut Tuhan. Kalau saudara dan saya masih bisa terintimidasi oleh si musuh, pegang ayat itu. Haleluya. Aku menyertaimu sampai kepada akhir zaman, kata Tuhan Yesus. Nggak perlu takut, sekalipun nyawa kita terancam. Sebab ada perkata firman-Nya lagi yang mengatakan, jangan takut pada manusia yang cuma bisa membunuh tubuh, namun tidak berkuasa membunuh jiwa dan roh. Takutlah kepada Dia yang bukan saja bisa membunuh tubuhmu, namun juga bisa membunuh roh dan jiwamu sekaligus di neraka. Takutlah akan Dia. Siapa Dia? Kristus Yesus. Amin. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepada aku itu berasal daripada Yesus sudah menerima segala kuasa di bumi dan di surga. Jangan takut pada setan dan antek-anteknya. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Jadi segala perkataan firman yang disampaikan Yesus selama Dia melayani di bumi, itu dari siapa? Dari Bapaknya. Makanya Dia berkata begini kan, Aku tidak melakukan apa-apa dari diriku sendiri. Dan tidak berkata apa-apa dari diriku sendiri. Aku melakukan apa yang kulihat dari Bapa. Dan aku berkata seperti apa yang Bapa katakan kepadaku. Makanya selama 3,5 tahun Yesus di bumi, Dia tidak pernah melakukan sesuatu tanpa Bapaknya suruh loh. Semua yang dilakukan Yesus selama 3,5 tahun pelayanan di bumi, atas perintah Bapaknya. Bukan atas kemauannya sendiri. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada. Yes, Yesus datang dari Bapa, Dia keluar dari Bapa. Dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Kalau kita percaya Bapa lah yang mengutus Yesus, kita selamat. Makanya Yesus katakan demikian di ayat 9. Setelah dijelaskan itu semua doanya di hadapan Bapaknya, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Kadang ada orang bertanya, kalau emang Yesus Tuhan, kenapa nggak semua diberesin di dunia ini? Itu pertanyaan goblok sebenarnya. Saudara perhatikan ketika Yesus melayani 3,5 tahun di bumi, emang semua yang sakit sembuh? Emang semua yang membunuhkan mukjizat mendapatkan? Enggak. Tahu nggak cara kerja Yesus? Dan itu berlaku sampai sekarang loh ya. Dia bekerja memberikan mukjizat, kesembuhan, apapun itu berdasarkan belas kasih. Makanya kalau saya berdoa, kalau saya memerlukan satu mukjizat terobosan, saya minta belas kasihan Tuhan turun. Sebab kalau belas kasihannya sudah turun, nggak ada yang bisa menghalangi, nggak ada yang bisa merampas. Mau setan yang paling kuat dari neraka pun mau merampas apa yang berkat yang Tuhan mau sediakan bagi kita, tidak ada yang bisa ngambil. Kenapa? Belas kasihannya udah turun. Kalau saudara baca selama 3,5 tahun Yesus melayani di bumi, semua wanita pendarahan itu sembuh karena belas kasihan. Laki-laki yang kolam Bethesda sembuh karena belas kasihan. Semuanya. Maka apa katanya? Tergeraklah hatiku. Belas kasihan Tuhan membuat hati tergerak untuk menolong saudara dan saya. Makanya kalau minta sesuatu sama Tuhan, apalagi kalau lagi kepepet nih, minta belas kasihannya Tuhan. Minta hati tergerak supaya turun belas kasihan. Kami di sini ini ada pesaksinya nih Pak Diman. Sering banget dalam situasi tertentu ya dalam pelayanan di markas doa ini. Ada hal-hal yang kita tuh kepepet, aduh udah begini nih. Doa minta hati Tuhan tergerak supaya belas kasihannya turun. Dan itu sering terjadi. Amin. Amin. Jadi kalau saudara mau mendapat terobosan, gerakkan hati Tuhan supaya belas kasihannya turun. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa. Tetapi untuk mereka tadi sudah saya katakan, di kitab Ibrani dikatakan, Yesus adalah sebagai pendoa syafaat kita di hadapan Allah Bapa 24 jam sehari 7 hari seminggu. Untuk kita loh. Bukan untuk dunia. Tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku.
Sebab mereka adalah milikmu. Semua milik Bapa, Yesus proteksi lo. Makanya dia berdoa sebagai pendoa syafaat. Selama-lamanya. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. See, miliknya Bapa, miliknya Yesus. Miliknya Yesus, miliknya Bapa. Kalau saudara miliknya Yesus, pasti milik Bapa. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Bagaimana Yesus dipermuliakan dalam diri kita masing-masing? Dengan menjadi saksinya, dengan memberitakan namanya yang agung itu. Maka saudara mempermuliakan Yesus. Itu kayak tadi Pak Andi, itu udah mempermuliakan Yesus. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Ini Yesus berdoa nih kepada Bapa. Waktu dia belum disalib loh ya, masih daging ya. Belum tubuh kebangkitan. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Sih diulang lagi tuh. Nama Bapa ada di dalam nama. Ngotot-ngotot lah. Paksain orang panggil nama Yesua Hamasya Yahweh. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Diulangi lagi tuh sama Yesus. Udah 3 ayat ini aja masih juga enggak nih. Kebangetan loh. Ada selubung yang mengikat. Harus dilepaskan tuh. Selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Yaitu siapa? Yudas Iskariot. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Yudas Iskariot sudah ditentukan binasa loh. Kita Mazmur tuh katakan tuh. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia. Supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Udah siap banget. Tuhan Yesus aja senang loh. Bisa bersukacita loh. Kalau kita ini jadi miliknya Bapa. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Otomatis. Dunia itu selalu melambangkan iblis. Ya. Dan pengikut-pengikutnya pasti membenci kita yang percaya pada nama Yesus. Karena mereka bukan dari dunia, otomatis. Walaupun kita lahir dari benih sperma dan sel telurnya ibu kita, kalau kita sudah lahir baru, nggak ada lagi terikat dengan hukum dunia, hukum alam natural. Saudara dan saya lahir ke dunia akibat persetubuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bersetubuh, lahirlah Pak Arjon, lahirlah si David, lahirlah Suwardi, right? Tapi coba lahir dari daging aja nggak cukup untuk bisa melihat kerajaan Allah. Kitab Yohanes 3 itu katakan demikian. Waktu si Nikodemus datang diam-diam pada Yesus. Dia bingung. Masa iya sih bisa lahir masuk ke rahim ibuku lagi? Padahal dia pengajar Alkitab loh, nggak ngerti ya namanya lahir baru. Makanya apa yang lahir dari daging, semuanya akan binasa. Apa yang lahir dari roh, semuanya akan hidup kekal selamanya. Kalau saudara belum lahir baru, walaupun 50 tahun baca Alkitab di gereja, mati tetap neraka. Sebab yang pergi ke surga itu adalah roh kita. Roh yang sudah dilahirkan baru itulah yang akan pergi ke surga nanti. Ketika tugas kita selesai di bumi. Makanya Nikodemus heran, bingung dia. Padahal dia pengajar Alkitab. Yesus sampai ngomong gini. Padahal kamu itu pengajar dari ini loh. Kitab suci. Masa nggak tahu? Orang nggak akan ngerti kecuali Roh Kudus mewahyukan. Ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Sebab Yesus akan mati kan. Dia tahu dia akan harus selesaikan tugas Bapaknya di Kalvari. Tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepada aku. Bilang lagi sama Yesus. Namamu yang telah loh dibilang, bukan akan. Yesus tidak mengatakan namamu yang akan diberikan kepada aku. Telah loh dibilang. Artinya dan finish. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Allah Bapa, Anak Allah, Roh Kudus satu.
tapi 3 pribadi ya. Selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepada aku. Diulang lagi. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia ini. Yes, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi. See, kita dilindungi loh. Melindungi mereka daripada yang jahat. Saudara, kalau dijahatin orang, jangan takut. Nih, Bapak sendiri menjamin kita lebih lindungi dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka, saudara dan saya, ke dalam dunia, ke tengah-tengah serigala. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dahsyat Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Pada saat saudara dan saya memberitakan firman Tuhan, dan orang tersebut percaya, Yesus pun berdoa buat mereka. Amin. Di beberapa waktu yang lalu saya sudah katakan bedanya Injil kerajaan dan Injil keselamatan. Pada saat saudara menginjili orang, itu adalah Injil kebenaran, Injil kerajaan Allah. Tetapi pada saat orang itu mendengar Injil kebenaran, Injil kerajaan Allah, hatinya terbuka, terima Yesus sebagai Tuhan, menjadi Injil keselamatan. Dan otomatis ayat ini menjadi miliknya. Amin. Oh, saya excited banget kalau udah bongkar kitab Yohanes. Berpuluh-puluh kali saya membongkar hanya dari kitab Yohanes loh, untuk menangkis semua pengajaran sesat Yohanes yang mengatakan Yesus itu semua, Yesus sebagai Bapa, Yesus sebagai Roh Kudus. No. Supaya mereka semua menjadi satu. Saya ulang ya. Supaya mereka semua menjadi satu, saudara dan saya satu di dalam Tuhan. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Apa kemuliaan yang sudah diberikan kepada Yesus, yang dijanjikan kepada kita? Penghibur itu Roh Kudus. Supaya mereka menjadi sama, menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, melalui Roh Kudus tentunya, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Diulang lagi nih dia ini. Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan ya. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, pastinya. Tetapi engkau mengenal aku, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, nama Bapa kita, Bapa di dalam nama Yesus. Jadi kalau saudara memanggil Allah, berdoa kepada Bapa, nanti di Yohanes yang lain, kitab Yohanes yang lain, dikatakan demikian. Yesus sendiri ngajari kita berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Sebab engkau telah mengasihi aku. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Wah, dahsyat ya. Dari perikop kitab Yohanes 17 ini, doa Yesus untuk murid-muridnya. Saya berdoa saudara paham akan ketritunggalan Allah Bapa, Anak Allah, dan Roh Kudus. Amin. Jadi jangan mau disesatkan dengan pengajaran Yohanes. Sebab kalau saudara baca kitab Wahyu, di surga pun ada 2 tahta loh. Satu tahta yang lanjut usianya. Satu tahta anak domba. Oh, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Engkau telah mengurapi bibir tanah liat ini Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu di Yohanes 17 Tuhan. Roh-Mu yang kudus telah mengajari aku untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Bapa. Aku bersyukur dan berterima kasih karena Engkau mengurapi firman-Mu, menggenapi janji firman-Mu, bahwa firman yang ditaburkan tidak pernah kembali sia-sia. Haleluya. Berkati setiap anggota Singa Yehuda, baik yang ikut Zoom pada sore hari ini maupun yang tidak ikut Zoom, yang belum bisa ikut Zoom. Tuhan, aku berdoa penyertaan-Mu, kasih Bapa di sini dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang sampai selamanya tiada berubah. Firman-Mu penolong hidupku, ku percaya firman-Mu Tuhan di dalam hidupku, ku percaya firman-Mu Tuhan, ku percaya firman-Mu Tuhan di dalam hidupku, ku percaya firman-Mu Tuhan di dalam terpujilah nama-Mu Bapa segala terang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 17. Amin. Amin. Tuhan itu makanan bagi manusia roh kita, ya. Perut kita hanya kenyang oleh makanan, tapi manusia roh kita, dia hanya kenyang oleh firman Tuhan. Makanya setiap hari kasih makan tuh manusia rohnya. Sebab kalau manusia rohnya nggak dikasih makan, bagaimana dia bisa bertumbuh? Saya nggak, kadang-kadang ya, saya nggak pernah menghafalkan kalau khotbah, menghafalkan firman Tuhan. Apa yang saya perkatakan firman Tuhan diambil Roh Kudus, diketik di manusia roh saya. Pada saat saya ingin memperkatakan firman yang pernah saya perkatakan di tahtanya Allah, yang diketik oleh Roh Kudus di manusia roh saya, keluar sendiri loh, keluar sendiri. Saudara praktek ya, kasih makan manusia rohnya setiap hari supaya dia bisa bertumbuh, kuat dan dewasa. Ya, saya sudah berkali-kali mengatakan hanya manusia roh yang kuat dan dewasa yang sensitif bisa mendengar suara Tuhan. Kalau saudara manusia rohnya lemah, akan bingung, makanya suka akhirnya nanya orang terus, ini benar nggak? Ini benar nggak? Terus cari peneguhan dari sana sini. Tapi kalau manusia roh saudara kuat dan dewasa, nggak perlu. Kalaupun ada orang yang mendoakan yang sama, itu cuma peneguhan. Ya, saya kesaksian nih. Beberapa waktu yang lalu kan kita saksikan kan, bagaimana di dalam doa syafaat kami sehari-hari dari hari Senin sampai Jumat. 3 hari berturut-turut Tuhan taruh di manusia roh saya pelayanan marginal, pelayanan kaum pemulung, dan yang lainnya. 1 bulan yang lalu di ibadahnya Pak Jeremia Kenby di Sunter, kita semua kan didoakan. Tepat pada giliran saya, tiga item ini, dan saya ingat sekali Pak Yeremia doa apa buat saya. Di tangan-Mu Tuhan percayakan banyak pelayanan. Haleluya. Itu peneguhan tok sebenarnya kan. Saya udah dapat di doa syafaat dengan Pak Diman di sini. Ya, 3 hari berturut-turut ya. Diteguhkan melalui Pak Yeremia. Di tangan-Mu dipercayakan Tuhan pelayanan, banyak pelayanan untuk menjangkau jiwa-jiwa.
Akan ada banyak rintangan, tantangan, tapi kamu jangan takut terhadap rintangan, tantangan, dan hambatan, serta ancaman. Yesus yang akan menolong. Haleluya. Dan satu lagi pesannya melalui hamba yang disampaikan, tapi sampai saat ini belum tuntas saya lakukan. Ambil doa puasa sabatikal, supaya belas kasihan Tuhan turun. Masih bolong-bolong karena setiap hari kegiatan saya begitu banyak. Untuk bisa melakukan doa siapa sabatikal. Amin. Dan kita angkat tangan kita menghadap tahta Allah Bapa. Pada kita sore hari ini kita terima berkat dari Allah Bapa. Mari saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam persekutuan Anaknya yang tunggal Yesus Kristus dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam sampai jumpa di ibadah kita berikutnya Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dalam mengiringi Yesus dan tetap kuat, tetap berani memberitakan kebenaran. Amin. Shalom. Terima kasih. Shalom. God bless you all.